Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Indrianto. Saya adalah mahasiswa PBI dari Unisnu Jepara semester 4. Nomor mahasiswa saya 18 13 387. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara mengerjakan sebuah data dalam SPSS dan bagaimana cara interpretasi datanya. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita kerjakan. Oke, kita langsung saja mulai tutorialnya. Di sini saya sudah mempunyai sebuah soal, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan prestasi belajar antara pembelajaran dengan penilaian autentik assessment dan penilaian konvensional pada mata kuliah reading 1. Di sini ada datanya, yaitu soalnya rumusan hipotesisnya adalah apa? Ujilah data tersebut memenuhi syarat uji parametrik, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dan yang ketiga adalah ujilah apakah ada perbedaan hasil pembelajaran. Oke, yang pertama adalah rumusan hipotesisnya. Di sini terdapat dua rumusan hipotesis. Yang pertama adalah HO dan yang kedua adalah HA. HA adalah tidak ada perbedaan signifikan di antara nilai autentik assessment dan konvensional, dan HA terdapat perbedaan signifikan di antara nilai autentik assessment dan konvensional. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Pertama adalah uji normalitas. Di sini terdapat dua hipotesis, yaitu apakah data penilaian autentik assessment berdistribusi normal, dan yang kedua adalah apakah data penilaian konvensional berdistribusi normal. Oke, langsung saja kita melakukan sebuah analisis menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 23. Oke, sebelumnya kita kopikan datanya terlebih dahulu. Yang pertama data dari assessment. Oke, di sini kita kopikan, paste. Oke, selanjutnya adalah data dari konvensional. Oke, copy, kita pastekan. Oke, dari pemasukan data di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di sini data view dan variable view. Jika kalian memasukkan data, kalian harus fokus di data view-nya ini. Masukkan di data view, jangan di variable view. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, masuk ke variable view, kita ubah namanya. Yang pertama kita kasih nama autentik, dan yang kedua kita kasih nama konvensional. Oke, sudah. Lanjut ke data view-nya, kita langsung analisis. Masuk ke analyze, pilih non parametric test. Selanjutnya yaitu pilih legacy dialog dan kita pilih one sample GS. Oke, nantinya kalian akan disuguhkan sebuah tabel seperti ini. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah pemindahan autentik dan konvensional ke test variable list. Oke, kita pindahkan, klik autentik, pindahkan, klik konvensional, pindahkan. Tidak usah diapa-apakan lagi, langsung oke. Oke, muncul nilainya NPAR test. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Fokus pada tes statistik 0,218 dan 0,136 dan asymmetric to Tailed 0,054 dan 0,200. Autentik dan konvensional. Oke, seperti apa interpretasi datanya? Mari kita interpretasi datanya. Oke, di sini saya sudah kopikan hasilnya. Interpretasi datanya fokus pada Kolmogorov-Smirnov dan asymmetric to Tailed. Jika hasil dari asymmetric to Tailed lebih dari 0,05, maka data dikatakan normal. Dan apabila asymmetric to Tailed kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak normal. Dari hasil asymmetric to Tailed dari tabel ini 0,03
dan 0,200 dapat dikatakan data normal karena 0,054 dan 0,200 lebih besar dari 0,05. Oke, selanjutnya adalah uji homogenitas. Di sini uji homogenitas memiliki satu hipotesis, yaitu apakah prestasi belajar dari antara pembelajaran autentik dan konvensional mempunyai varian yang sama. Oke, kita langsung saja analisis di SPSS. Masuk ke sini, kita buat SPSS yang baru. Oke, sudah. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah memasukkan data. Pasti yang pertama perlu dilakukan masukkan data. Kalau di sini ada sedikit perbedaan dalam posisi pemasukan data. Oke, yaitu pertama kita kopikan dulu. Kalau tadi kan variabel di sini diisi dua data semuanya. Kalau di sini hanya satu variabel satu di sini. Pastekan di sini. Nah, seperti ini. Yang sini yang variabel 2-nya kita kasih angka 1. Oke, lebih gampangnya seperti ini. Kita copy, pastekan. Oke, copy, kita pastekan. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya data yang kedua, data konvensionalnya kita copy. Kopikan, masuk ke sini. Kalau tadi kan di sini ya, ini di bawahnya. Pastekan di sini. Wow. Oke, yang di sini variabel 2-nya kita kasih angka 2. Oke, sudah ya. Dan selanjutnya kita masuk ke variabel view. Namanya kita kasih nama yang pertama prestasi. Dan yang kedua adalah model. Oke, sudah ya. Lanjutnya adalah masuk ke data view. Langsung saja kita analisis. Di sini saya akan menggunakan analisis independent sample t-test, tidak sendiri-sendiri. Saya langsung menggunakan satu analisis untuk 2 soal nantinya agar sedikit menyingkat waktu. Di sini langsung saja masuk ke analisis, pilih compare means, pilih independent sample t-test. Nah, sudah masuk di sini, pindahkan prestasi ke test variabel dan model ke grup variabel. Masuk ke define group. Grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Lanjut continue, lanjut oke. Oke. Pada uji homogenitas di sini kalian tidak usah fokus pada grup statistik, tapi langsung saja fokus pada independent sample t-test, yaitu pada Leibniz test for equality of variance. Fokus pada sig-nya ini 0,685. Oke, interpretasi datanya adalah ini. Sebuah varian dikatakan sama apabila nilai sig lebih dari 0,05 dan apabila nilai sig kurang dari 0,05, varian dikatakan tidak sama. Dari tabel ini fokus pada ini ya. Leibniz sig yang ini yang saya blok. Dari tabel di atas yaitu nilai sig dari data di atas adalah 0,685 yang berarti nilai sig 0,685 lebih besar dari 0,05, maka varian data dari autentik dan konvensional dikatakan sama atau homogen. Oke, tidak usah lama lanjut, kita ke soal yang kedua, yaitu perbedaan hasil pembelajaran. Di sini perbedaan hasil pembelajaran terdapat 2 hipotesis. Yang pertama adalah HO dan yang kedua ada HA. HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan HA terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk analisisnya kita menggunakan analisis yang kedua tadi, yang analyze masuk ke compare means dan independent sample t-test, dan hasilnya adalah ini. Oke, di sini kalian harus fokus pada 2 tabel, yaitu grup statistik dan independent sample t-test. Oke,
Lanjut ke interpretasi datanya. Oke, yang pertama adalah grup statistik. Interpretasi datanya adalah menampilkan masing-masing jumlah dari data, yaitu 15. Ini jumlah dari masing-masing data. Min dari penilaian autentik adalah 832667 dan dari konvensional adalah 5700000. Standar deviation dari autentik adalah 16,39454 dan dari konvensional adalah 11,76557. Jadi kalian cuman fokus di sini, ini cuman yang saya blok ini. Oke, selanjutnya adalah independent sample testnya. Kalian di sini tidak hanya fokus pada ini, tapi kalian fokus pada seluruh data yang ada di tabel ini. Oke, interpretasi datanya adalah pengambilan keputusan dalam independent sample test didasarkan pada probabilitas, yaitu probabilitas lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HA tidak diterima atau ditolak. Dari tabel di atas, fokus pada Levens test dapat dilihat angka signifikan sebesar 0,685. Jadi 0,685 lebih besar dari 0,05. Maka pengambilan keputusan berarti HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian sama, tidak ada perbedaan varian. Oke, analisis lebih lanjut adalah angka yang terdapat pada tabel di atas. Dari hasil tes T adalah 5,041 dengan DF28. Perbedaan min adalah 26,26667 dan perbedaan standar error adalah 5,21031. Perbedaan terendah adalah 15,59384 sedangkan perbedaan tertinggi adalah 36,93950. Oke, analisis lebih lanjut berarti kalian fokus di sini. Ini. Oke, selanjutnya adalah pada taraf signifikan 5% sama dengan 2,048 dan taraf signifikansi 1% sama dengan 2,763. Membandingkan T tabel dengan T hitung sama dengan T 0,025, yaitu N-2 sama dengan 2,048. Maka 0,685 lebih kecil dari 0,048, berarti HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran autentik dan konvensional. Oke, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan sedikit waktu untuk melihat tutorial yang saya berikan. Saya rasa cukup pada satu soal ini. Jika saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.